ada alat tenunnya 3 tuh langsung disiapkan ya. 1 sebagai alas, 1 sebagai bantalan. Kemudian 1 lagi buat cadangan, plastik dan topi. Plastik kalau bayinya berat badan berapa? Di bawah 2.500. Di bawah berapa? 1.500 ya. Lihat di alur ya, jangan kalau BBLR enggak ya. Jadi jika bayinya di bawah 1.500 kita siapkan plastik. Tapi kalau bayinya besar bisa juga, tapi nanti masuk dalam posisi stable. Misalnya bayi hipotermi setelah resusitasi, boleh kita kasih plastik ya. Itu termoregulasi. Kemudian termometer kita siapkan, masuk ke airway. Airway itu jalan nafas, kita siapinnya kateter suction. Nomor 8, nomor 6, nomor 10 ya. Jadi kita siapkan sesuai dengan kebutuhan. Kalau bayinya hijau kental, kita menyiapkan nomor 12. Kenapa? Jadi biar bisa ngambil suction ketuban hijaunya. Jadi bayi baru lahir tidak bugar, ketuban hijau kental, nggak usah dikering-keringin dulu, langsung suction dulu, itu yang pertama ya. Ini airway-nya, kemudian ini breathing-nya ya, segala macam. Sirkulasi itu masuk ke squid, NGT atau OGT, feeding tube buat umbilical catheter. Kemudian ini yang masuk ke sirkulasi, C-nya. Ini masuk ke breathing. Kemudian D-nya drugs, obat-obatan, biasanya kita siapkan epinephrine. Kemudian equipment-nya itu alat gula darah, Hebeker, saturasi, kayak gitu ya. Oke, udah deh. Oh iya, di ruang ya, terus briefing tim dengan tim, nanti ada pasien mau masuk atau sudah ada pasien G3 P2A0, bayinya hamil 38 minggu, riwayat hipertensi. Jadi kemungkinan besar bayinya ada resiko asfiksia. Jadi kita siapkan, saya tim merahnya, Bu Aminah tim kuning, sama Dela ya, Dela hijau ya. Jadi nanti udah tahu nih tugasnya apa aja ya, seperti itu. Baru kita mulai. Yang pertama adalah sebetulnya setelah alatnya siap, kita harus cuci tangan ya. Tapi diambil sama-sama. Nomor 8 itu. Ini mau diintubasi. Atau kalau mau single nasal prong, buat CPAP tinggal digunting. Tapi masuknya kalau CPAP ke hidung, alatnya sama aja. Kalau intubasi lewat mulut, itu bedanya. Ini lewat mulut. Tapi kalau mau digunakan sebagai CPAP atau single nasal prong, masuknya lewat hidung. Ya. Ini speed kan udah tahu, ini feeding tube. Ini sama bisa pakai kalau kalian lihat di lantai 5 buat NGT bayi ya. Atau GT. Oke, nanti kita masuk ke cuci tangan. Tipis resusitatornya, walaupun kalian tidak melakukan, kemungkinan besar, tapi harus tahu ya, ini alatnya beda sama yang di KB, OK, IGD, manicure, tapi fungsinya sama, bentukan yang beda ya. Jadi yang disetting juga sama. PIP itu tekanan, kan di Sripta itu ada T kan, T kan menaikkan tekanan, dan PIP itu yang dinaikkan ya. PIP itu dilihatnya ada 25. Startnya kalau bayi aterem mulainya di 25 sampai 30. Kita bikin di sini 25 dulu. Nanti kalau dalam perjalanan resusitasi kita perlu menaikkan tekanan, maka kita naikkan sampai 30. Maksimal sampai di 40. Karena di 40 kita harus kunci di sini. Tidak boleh lebih dari 40. Kalau lebih dari 40 tekanannya, bayi jadi apa? Kok dipompa terus? Udah stres dia. Tambah kita pompanya luar biasa, sampai dadanya ngembangnya terlalu berlebihan. Jadi apa? Pecah paru-parunya, torak, udaranya masuk ke dalam rongga pleura, ya. Jadinya malah kolaps bayinya. Oke? Kalau bayinya prematur di bawah 35 minggu, kita settingnya di 20 sampai 25. Jadi start awal PIP-nya adalah 20. Untuk PEP itu yang biasa kita setting kalau kita mau setting CPAP. CPAP PEP-nya 7. Tapi kalau kita mau siapin bayi baru lahir, kita harus settingnya selalu di 5. Nggak boleh 6, nggak boleh 7, kecuali dia udah CPAP. CPAP baru 7. Tapi kalau belum, kita settingnya 5, selalu 5. Nah ini udah 5. Belum. Kita turunin. Ini jarumnya di 5. Ya. Kalau mau tahu PIP-nya berapa? PIP-nya 20. Jadi kalau PIP kita tutup. Kalau misalnya mau PIP, kita lihat 5 PIP-nya. Ya.
tabung. Tapi kalau tidak, berarti kita hanya bisa sampai di 21% saja udara luar. Ya. Kalau kalian nggak ada ini, misalnya di tempat bidan praktek mandiri, malah kita bisa menggunakan balon mengembang sendiri atau ambu bag. Tuh, selesai. Nah, ini juga bisa kita pakai buat PTP, buat bagging ke bayinya. Tapi kita harus pasti ini alatnya berfungsi apa enggak. Tahu alatnya berfungsi atau tidak, katup pelepas tekanannya pada saat kita pompa bergerak. Kalau katup pelepas tekanannya nggak bergerak, itu nggak berfungsi. Nah, ini bergerak, ya. Kemudian kalau kita bagging begini aja nggak pakai oksigen, itu bisa kita kasih 21%, sama. Tapi kalau udah dikasih oksigen 40-60, tambah ini jadi 100. Udah. Saya yakin semua pakai rasanya begini. Yang ini bisa rusak, lebih mudah robek nanti. Jadi selalu gini, ya. Tekan dari dalamnya. Jadi kencang juga. Kemudian kalau yang pada saat reposisi dilihat benar-benar ini ada bocor atau tidak sungkuknya, sesuai apa tidak dengan bayinya yang prematur atau cukup bulan. Kalau bayinya kayak gitu, pakai yang kecil apa yang besar? Yang besar. Yang besar, ya. Ayah tidak menangis. Bayi tidak menangis, oke hangatkan gitu, keringkan. Oke. Dinilai LDD-nya ternyata 70 teh. Usaha nafas tidak ada. Kita PTP. Pas dada berkembang, kita koreksi sungguhnya tidak ada yang bocor. Posisi ulang peletakannya. Satu lepas, dua lepas. Dada belum berkembang juga ya teh ya. Oke, bisa meningkat. Dari mulut, kemudian dari hidung. Oke, buka mulutnya. Satu lepas, dua lepas, belum mengembang. Kita naikkan tekanannya yuk. Berapa? Jadi 30 deh. Oke. Oke, tekanannya sudah naik. Dada belum mengembang. Oh, nanti mungkin kita pasang LMA ya, tapi ini dada sudah mengembang ya teh. Ya. Kita lakukan PTP efektif selama 30 detik. Satu lepas, dua lepas, tiga lepas, empat lepas, lima lepas, enam lepas, tujuh lepas, delapan lepas, sembilan lepas, 10 lepas, 11 lepas, 12 lepas, 13 lepas, 14 lepas, 15 lepas, 16 lepas, 17 lepas, 18 lepas, 19 lepas, 20 lepas, 21 lepas, 22 lepas, 23 lepas, 24 lepas, 25 lepas. Sudah 30 detik. Nilai ulang teh. LDJ 110 kali per menit. 110. Usaha napasnya. Usaha napasnya ada. Saturasinya? Saturasinya 70 70 di menit ke 8. di menit ke Masih kurang ya? Masih kurang. Tapi sudah ada usaha napas ya? sudah ada Merintih usaha nggak, Teh? napas merintih, Oke, kontraksi ininya kita juga. stop.